Ekspresi kesal Gi tidak bisa disembunyikan saat mengetahui fakta tentang iblis primordial yang tersisa menjadi bawahan Rimuru. Dan perlu kita ketahui, jika iblis primordial nggak secara mudah patuh kepada tuannya, kecuali jika tuannya benar-benar dianggap kuat. Dan fakta itu membuat cara pandang Gi kepada Rimuru semakin penasaran. Gi berkata kepada Diablo jika dia ingin bertemu Rimuru. Diablo seketika menolak permintaan Gi. Gi mencoba menggoda Diablo dengan merangkul dan berkata jika nggak bakal menimbulkan masalah di Tempest. Setelah menyampaikan itu, Gi pergi. Hati Diablo seketika lega. Diablo mengira akan adanya pertarungan antara mereka. Melihat rivalnya yang semakin bertambah kuat, hati Diablo bergetar dan muncul keinginan dalam diri Diablo untuk semakin menjadi kuat. Sementara serangan Louis terus-menerus dihindari Laples. Saat bertarung, Laples punya firasat gak enak. Gak lama pijakan kaki Laples meledak. Laples terbakar oleh api. Louis berkata jika Roy dan Louis adalah orang yang sama. Ruminas membagi mereka jadi dua. Jadi saat Roy mati, otomatis kekuatan Roy ditransfer ke dalam diri Louis. Dalam keadaan babak belur, Laples masih sanggup berdiri. Di sana terlihat Footman juga terpojokkan. Laples dan Footman memilih mundur daripada mati di situ. Kini hanya Ruminas dan Maria yang bertarung di situ. Maria tidak sebanding dengan Ruminas. Segala skill dan kekuatan Maria tidak dapat melukai Ruminas. Dalam benak Ruminas bertanya, kenapa Granbel mengirim Maria untuk bertarung dengannya? Seketika Ruminas sadar dan melihat peti suci miliknya sudah hilang. Ruminas shock dan Maria menggunakan kesempatan itu untuk memukul Ruminas. Namun berkat pukulan Maria, Ruminas sadar dari shocknya. Dan seketika Ruminas emosi tidak bisa ditahan lagi. Tanpa pikir panjang, Ruminas menusuk dada Maria. Ruminas memberi perintah kepada bawahannya untuk mencari peti suci. Ruminas awalnya berpikir tidak akan mudah seseorang mencuri peti suci karena peti itu sudah ada segelnya yang dimana dapat membakar siapapun. Sedangkan Leon dan Rimuru bertarung tapi cuma pura-pura doang. Karena saat awal-awal bertarung, Rimuru tidak merasakan apa-apa dari Leon. Rimuru pun berpikir dan tahu tujuan Leon. Dan mereka berdua memilih pura-pura untuk melihat Granbel ngapain dulu. Nggak lama, cahaya muncul dari dalam tanah. Dan itu adalah kekuatan Ruminas. Seketika, Ruminas ada di depan Granbel sambil membawa mayat Maria. Jadi Granbel ngobrol dengan Ruminas sambil menahan semua serangan Hinata. Ruminas tanya kenapa Granbel melakukan ini semua sampai menggunakan mayat Maria, yaitu istrinya. Ruminas meletakkan mayat Maria ke tanah. Namun mayat itu seketika berubah menjadi sebuah cahaya. Granbel mengambil dan menyerap cahaya Maria. Seketika tubuh Granbel kembali muda lagi. Lagi-lagi Granbel menggunakan Matchless, tapi untungnya Hinata dapat menghindari serangan berbahaya itu. Granbel mengatakan jika seharusnya orang seperti Hinata bisa jadi pahlawan terpilih. Sontak Hinata yang mendengar itu seketika emosi dan menyerang Granbel. Namun dengan pedangnya, Granbel masih bisa menahan serangan Hinata dan Hinata pun terpental. Kini Granbel menyerang balik dengan Match Track dan cahaya menuju Chloe. Sontak Hinata berlari untuk melindungi Chloe dan akhirnya cahaya itu mengenai dada Hinata. Hinata pun sekarat dan muntah darah. Namun cahaya itu tidak berhenti. Venom pun berlari menyelamatkan Chloe. Venom berhasil menyelamatkan Chloe, tapi karena hal itu, Venom terluka parah pada perutnya. Chloe yang melihat Hinata sekarat berlari menuju Hinata. Anak-anak yang lain juga ikut menghampiri Hinata, tapi Rimuru membuat anak-anak yang lain tertidur. Sebelum mati, Hinata memberikan seluruh itemnya kepada Chloe karena Hinata yakin Chloe bisa melebihi dirinya. Sementara Ruminas dengan segala cara berusaha menyelamatkan Hinata. Di situ, Chloe menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba, tubuh Hinata bersinar penuh dengan cahaya. Seketika, cahaya itu menelan Chloe, dan Chloe ikut menghilang bersama cahaya itu. Ketika Chloe menghilang, semua orang kaget. Raphael berkata jika hawa keberadaan Chloe tidak bisa dirasakan sama sekali. Di situ, Ruminas menangis sejadi-jadinya karena tidak bisa menyelamatkan Hinata. Dari tangisan itu, Ruminas berkata, Granbel, aku akan membunuh kau dengan sadis. Dari peristiwa itu, emosi dan dendam membuat skill unik milik Ruminas berevolusi, yaitu skill ultimate Lustful King Asmodeus. Rimuru mencoba untuk tidak emosi. Lantas Rimuru bertanya kepada Raphael, kenapa Hinata gagal dibangkitkan? Raphael berkata jika jiwa Hinata udah musnah. Terdengar suara ledakan. Dari balik asap ledakan muncul seseorang. Raphael berkata jika kekuatan orang itu setara dengan Veldora. Ruminas tertawa heran. Dia nggak nyangka ada orang bodoh yang membangkitkan Kronoa dari peti suci. Di saat itu Rimuru tahu jika Yuki lah yang mencuri peti suci. Setelah membangkitkan Kronoa, Yuki bertanya kepada Granbel, "Woi Granbel, kenapa nih orang gak mau ngedengerin gua?" Dan perlu kita ketahui geng, jika segel peti suci itu terbuka sendiri sebelum Yuki yang membukanya. Ruminas berkata, "Kau tolol, yang di dalam peti suci itu Kronoa, bukan pahlawan terpilih."
Seketika Crown Bell tertawa dengan menggokilnya. Crown Bell berkata jika dari awal Crown Bell cuma ingin manfaatin Yuki. Crown Bell mengatakan jika nggak bakal ada yang bisa menghadapi Kronoa. Kronoa dengan cepat mengarahkan sebuah serangan kepada Rimuru. Raphael berkata jika serangan musuh amat berbahaya jadi lebih baik menghindar. Rimuru pun seketika menghindari serangan itu. Di situ juga Kronoa menyerang Yuki dan membuat pipi Yuki terluka. Karena merasa nggak sanggup, Rimuru melakukan pemanggilan kepada Veldora. Setelah menyerang Yuki, Kronoa juga menyerang Leon dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Sedangkan Yuki merasa jika Kronoa amat berbahaya. Yuki dan para badut yang lain memilih untuk mundur. Saat hadir di situ, Veldora tidak sendirian, dia bersama Ifrit. Veldora sangat bahagia karena lawannya adalah pahlawan yang menyegel dirinya dulu. Wajah Veldora terlihat begitu senang karena tebakannya benar. Jadi dulu saat Veldora melawan pahlawan itu memakai topeng, dan Veldora memprediksi jika wajah pahlawan itu cantik, dan kini pahlawan yang ada di depannya tidak memakai topeng. Dan tebakan Veldora benar jika pahlawan itu memiliki wajah yang cantik. Rimuru melihat Veldora seperti orang yang tidak waras karena terlalu bahagia. Rimuru pun menghampiri Leon. Di situ Rimuru mencoba berusaha menyembuhkan luka dalam diri Leon. Leon berkata kepada Rimuru jika Kronoa sangat kuat. Leon gak yakin jika Veldora bisa menang. Leon ingin menggunakan kartu truf miliknya, dan Rimuru disuruh Leon untuk mengulur waktu. Rimuru pun melesat menuju Kronoa untuk membantu Veldora, sedangkan Ifrit menjaga Leon. Di lain cerita, Hinata berada di alam antara kematian dan kehidupan. Di sana, Hinata dipertontonkan segala ingatan-ingatan Hinata yang dulu. Jika dulu kehidupan Hinata sangat bahagia, namun semua berubah saat perusahaan milik ayahnya bangkrut. Ayah Hinata terjun dalam dunia judi dan membuat keluarganya memiliki banyak hutang. Sedangkan ibunya Hinata menjadi gila pada agama. Hinata muak dan memilih untuk membunuh keduanya. Dan kini Hinata masih tidak bisa memaafkan dirinya yang telah membunuh kedua orang tuanya. Sewaktu Hinata akan masuk alam baka atau akhirat, tiba-tiba terdengar suara memanggil Hinata. Hinata, Hinata, Hinata. Dan itu adalah Chloe. Bayangin Chloe yang manggil cuy, jangan gua. Di situ Hinata baru sadar jika dari situ Hinata bisa melihat kondisi dunia luar. Chloe berkata jika Hinata saat ini ada di dalam tubuh Chloe. Hinata nggak paham maksud Chloe. Chloe berkata jika Hinata tadi tidak menanggapi panggilan Chloe, mungkin saat ini Hinata sudah terjebak dalam infinite present. Hinata pun mengucapkan terima kasih kepada Chloe. Namun di situ Hinata merasa aneh karena harusnya saat ini mereka ada di Ruberion. Chloe berkata, Ini benar kok, kita berada di Ruberion. Cuma ini Ruberion di masa lalu. oh iya cuy, saya ingatkan ya, Hinata ada di dalam tubuh Chloe. Jadi yang nampak cuma Chloe yang sedang jalan-jalan di Ruberion. Hinata berkata, Lah kok aneh? Harusnya kau tak tahu jika ini Ruberion, karena kau kan juga masih bocil. Chloe lantas berkata jika hal seperti itu bukan pertama kalinya Chloe mengalaminya. Chloe melanjutkan ucapannya, jika kejadian ditransfer ke masa lalu akan terus dialami Chloe saat dirinya kehilangan kendali atas kekuatannya. Chloe terus bercerita sejak Rimuru menyelamatkan hidup anak-anak dengan ngasih mereka roh. Roh yang masuk ke dalam tubuh Chloe saat itu adalah kekuatan Chloe sendiri yang ada di masa depan, bukan roh. Namun semua ingatan Chloe tentang ini semua hanya berlaku saat Chloe ditransfer ke masa lalu. Chloe berkata jika dirinya udah melihat Rimuru dan Hinata mati berkali-kali. Jadi scene dimana Hinata dan Rimuru bertemu untuk bertarung itu harusnya nggak ada setelah pulang mengajar itu. Karena nggak bertemu, Rimuru balik ke Tempest dan seketika memukul mundur para orang dunia lain. Yang dimaksud itu adalah 3 orang dari dunia lain, utusan negara Falmouth. Otomatis Rimuru nggak jadi Demon Lord, namun Falmouth masih berusaha dan berjuang untuk meruntuhkan Tempest. Singkat cerita, hubungan Rimuru dan Yuki juga semakin erat, dan hubungan Tempest dengan negara lain juga baik-baik saja. Tapi karena adu domba dari negara Falmouth, para dewan berencana untuk melenyapkan Rimuru. Di saat itu Hinata yang memimpin. Rimuru dan Hinata bertarung dengan seimbang, dan mereka memutuskan untuk berdamai. 5 tahun berlalu, dan kini akhirnya Hinata baru sadar jika dalang penyerangan duluan adalah ulah Falmouth. Karena kejadian itu, Hinata semakin percaya sama Rimuru. Namun kedamaian itu hanya sementara, tepat saat Kekaisaran Timur mulai menginvasi. Di saat itu, Chloe kecil melarang Rimuru untuk ikutan perang, tapi Rimuru tidak peduli dan tetap keras kepala untuk ikut berperang. Sebelum pergi, Rimuru memberikan topeng Shizu kepada Chloe, dan di saat perang itu juga Rimuru mati, dibunuh oleh orang misterius. Rimuru yang mati membuat segel Veldora terbuka, dan seketika Veldora emosi atas kematian Rimuru. Amukan Veldora terus membabi buta semuanya dan membuat Hinata, Ruminas, dan Chloe dan yang lainnya menghadapi Veldora. Namun di saat menghentikan amukan Veldora, Hinata mati, dibunuh oleh orang misterius.
Dan saat Hinata mati, Chloe balik lagi ke masa lalu. Jadi saat Hinata dibunuh atau mati, Chloe kecil balik ke masa lampau dan menghilang. Dan semua itu kuncinya ada pada kematian Hinata. Chloe dan Hinata kini memulai perjalanan di zaman kuno. Dan mereka berdua ingin bertemu Ruminas karena sebentar lagi Veldora akan menyerang. Tujuan Chloe adalah supaya tidak ada korban dari warga sipil atas serangan Veldora. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di kastil dan bertemu Ruminas. Chloe pun memberitahu tentang penyerangan Veldora kepada Ruminas. Ruminas mendengarkan Chloe, tapi tidak percaya gitu aja. Karena statusnya di sini Chloe adalah orang asing dan Ruminas gak kenal. Karena Ruminas penasaran dengan Chloe, dia mengizinkan Chloe untuk tinggal di kastil dan untuk melihat kebenaran tentang omongannya. Selang beberapa minggu, Veldora datang dan menyerang kastil Ruminas. Di situ, Chloe ingin membantu, tapi Hinata melarang Chloe. Hinata berkata, jika Chloe membantu, maka masa depan akan berubah juga. Karena saat ini adalah masa depan yang baik, di mana Rimuru masih hidup. Singkat cerita, setelah pertarungan sengit antara Ruminas dan Veldora, Veldora pun pergi. Setelah kejadian itu, Ruminas akhirnya percaya dengan Chloe. Chloe di situ menceritakan tentang masa depan. Tapi konteksnya di sini bukan masa depan yang sekarang. Ruminas suka tentang semua kisah yang diceritakan Chloe. Tapi masa depan, di mana Hinata mati, Ruminas tidak terlalu menyukainya. Ruminas berkata jika dia akan membantu Chloe. Chloe berkata jika di masa sekarang harusnya dia menjadi pahlawan terpilih dan membantu banyak orang. Tapi di sini Chloe nggak mau jika namanya terkenal karena nanti Leon bisa mengenalinya. Dan Hinata memberi saran untuk memberi nama Chloe dengan Kronoa. Ketika ngasih nama, skill unik milik Hinata pun pindah ke Kronoa. 300 tahun telah berlalu. Chloe balik ke kastil Ruminas dan akan menyegel Veldora. Singkat cerita, Veldora tersegel oleh Chloe yang dibantu Hinata dari dalam tubuhnya. Setelah itu, Chloe berkata kepada Ruminas jika sebentar lagi dia akan menghilang. Karena nggak lama ada orang yang manggil Chloe kecil ke dunia. Jadi intinya, meskipun Chloe bisa melakukan time travel, tapi tidak boleh jika ada dua Chloe di dunia ini. Sebelum menghilang, Chloe berkata kepada Ruminas jika kemungkinan Hinata yang akan memakai tubuhnya untuk melanjutkan perjalanan yang pada akhirnya bertemu dan menyelamatkan Shizu dari Leon. Saat Chloe mengucapkan itu kepada Ruminas, Hinata yang ada dalam diri Chloe ingat jika dia akan mengamuk menggunakan tubuh Chloe. Namun Hinata yakin jika itu bukan dia, melainkan orang yang berbeda, yaitu Kronoa. Bingung lagi ya? Oke, Aniki bakal jelasin. Kronoa adalah monster yang muncul ketika Hinata memberi nama kepada Chloe. Ruminas pun berkata jika dia juga akan membuat peti suci untuk menyegel Kronoa. Setelah Chloe menghilang dari dunia itu, Hinata lah yang melanjutkan perjalanan menggunakan tubuh Chloe. Sejak Chloe menghilang, Kronoa terus mengamuk dan Hinata terus menahan dalam dirinya agar tidak diambil alih. Setelah menyelamatkan Shizu dari Leon, Hinata nggak kuat menahan Kronoa dan Hinata pun menemui Ruminas. Akhirnya Ruminas menyegel Hinata di dalam peti suci. Di lain cerita, di masa saat ini, Veldora bertarung dengan Kronoa dengan tangan kosong, sedangkan Kronoa menggunakan pedangnya. Namun karena kecerobohannya, tangan Veldora terpotong. Seketika Veldora panik. Dia tidak menyangka jika pedang itu lebih tajam dan kuat daripada yang dulu. Gak lama, Leon juga memanggil pedang miliknya, yaitu rapier. Ruminas menggunakan telepatinya kepada Rimuru dan berkata jika jiwa Hinata di dalam tubuh Kronoa dan Kronoa adalah kepribadian lain dari Chloe. Ruminas melarang keras kepada Rimuru untuk membunuh Kronoa. Rimuru bingung, tidak mengerti apa yang diucapkan Ruminas. Raphael berkata jika Chloe bisa melompati waktu. Rimuru makin pusing tentang time travel ini. Raphael berpikir jika jiwa Chloe dan Hinata sedang bubuk cantik di tubuh Kronoa. Ketiga orang itu, yaitu Rimuru, Leon, dan Veldora, menyerang bersama menghadapi Kronoa. Di situ, Ifrit ngasih saran kepada Rimuru untuk memakaikan topeng pada Kronoa. Saat mendengar kata topeng, Rimuru makin gak tahu lagi. Pusing, bingung, campur jadi satu tentang siapa pemilik topeng sebenarnya. Rimuru memberikan topeng milik Shizu kepada Chloe, sementara Shizu mendapatkan topeng dari Chloe. Sedangkan Shizu memberikan topeng kepada Rimuru. Ah sudahlah, kata Rimuru, karena bingung mikirin siapa pemilik topeng sebenarnya. Singkat cerita, Rimuru pun memasangkan topeng itu kepada Kronoa. Tapi di saat setelah itu, Rimuru langsung pingsan. Sementara Rangga dan Sion kesulitan melawan Razul. Bahkan mereka juga udah terluka parah. Meskipun gitu, Sion gak nyerah dan berdiri lagi melawan Razul. Melihat Rangga yang udah gak mampu melanjutkan pertarungan, Sion nekat melawan Razul sendirian. Razul sangat mengagumi Sion karena bukan hanya OP-nya yang besar, tapi nyalinya juga besar. Sion menyerang Razul secara terus-menerus, tapi tetap saja tidak dapat membuat Razul terluka. Karena sedikit bosan, Razul ingin mengakhiri pertarungan dan meningkatkan energinya, yang otomatis dia jadi lebih overpower. Namun di situ muncul keajaiban. Berkat kekuatan tekad Sion yang kuat, skillnya berevolusi menjadi Battle God. Seketika Sion memukul Razul. Razul terhentak sedikit ke belakang.
Razul tidak mengira jika kekuatan Sion meningkat. Setelah istirahat dan pulih, Rangga ikut lagi dalam pertempuran. Rangga mengeluarkan petir hitam miliknya. Di saat bersamaan, Sion menembas Razul. Sontak pedang Sion patah, tapi Razul juga terbelah menjadi dua. Udah dibelah pakai pedang, kena petir juga, mantap dah hidup Razul. Sebelum mati, Razul meminta maaf kepada Granbel karena telah mengecewakannya. Di lain cerita, Rumina senang Rimuru berhasil meletakkan topeng di wajah Kronoa. Jadi sejak dulu, Rumina sudah percaya sama Rimuru. Rumina tahu itu semua dari Chloe di masa lalu. Cuma saat pertama kali bertemu Rimuru, Rumina pura-pura gak kenal aja. Sedangkan Granbel berkata jika Kronoa adalah simbol kehancuran. Setelah khotbahnya selesai, Granbel menyerap jiwa Razul yang udah mati. Seketika energi-energi dalam tubuh Granbel meningkat dan dia mendapatkan skill baru, yaitu skill ultimate of King Serial. Ruminas dan Granbel bertarung dengan sangat sengit, namun pada akhirnya Ruminas berhasil menang. Sedangkan Rimuru yang pingsan, kini jiwanya ada di dalam dunia spiritual Kronoa. Di dunia itu, Rimuru bertemu dengan Shizu. Mereka berdua pun bernostalgia dan jalan-jalan santuy. Sampai di suatu tempat, mereka bertemu jiwa Kronoa. Entah kenapa, Kronoa seketika memeluk Rimuru. Kronoa berkata jika dirinya adalah salah satu kepribadian dari Chloe. Kronoa pun menceritakan jika dirinya tercipta karena Hinata memberikan nama pada Chloe. Kronoa berkata jika jiwa Chloe sekarang ada di dalam Infinite Present. Awalnya Kronoa yang ada di sana, namun karena waktu berubah, jadi nggak boleh ada dua Chloe di dunia, dan mereka akhirnya bertukar tempat. Kronoa juga memberitahu jika Hinata udah mati sejak serangan dari Granbel, yang dimana jiwa Hinata juga hancur karena serangan Granbel. Kronoa pun menceritakan saat Hinata balik ke masa lampau bersama Chloe, itu sebenarnya bukan jiwa Hinata, melainkan sisa jiwa yang memiliki kesadaran. Hal itu disebabkan karena Hinata mempunyai skill unik miliknya, yaitu matematikawan. Kronoa melanjutkan bicaranya. Jika dulu di masa lalu, Kronoa sengaja nggak ngambil skill itu dari Hinata, karena jika diambil, maka sisa kesadaran Hinata juga akan ikut hilang. Rimuru berencana untuk menghidupkan Hinata lagi dengan mengembalikan skill matematikawan kepada tubuh Hinata. Kronoa berkata jika itu percuma, karena Kronoa juga pernah melakukan itu bersama Chloe, tapi hasilnya sama saja. Shizu berkata, Jangan pesimis gitulah. Coba lagi, siapa tahu berhasil. Rafael berkata jika dia bisa mengevolusi skill unik milik Kronoa, yaitu dengan menggabungkan skill Infinite Present dan Absolute Severance serta Usorer. Dan seketika skill Kronoa berevolusi menjadi skill Ultimate Spacetime King Yok Sostud. Singkat cerita, mereka akhirnya bisa membebaskan Chloe dan Hinata. Dan di situ juga Kronoa ikut berevolusi. Dan kini Kronoa bukan hanya sebuah kepribadian, melainkan sudah punya entitas yang disebut Manas. Sontak Chloe dan Kronoa mencium dan memeluk Rimuru. Mantap. Di situ juga ada Hinata. Hinata berkata terima kasih dengan dihiasi pipi merah merona. Shizu pun bahagia dan meninggalkan Rimuru. Seketika Rimuru langsung kembali ke dunia nyata. Sementara Rumina sedih melihat Granbel yang terlalu jauh tersesat. Di situ Granbel batuk darah. Sebelum meninggal, Granbel memegang erat tangan Ruminas dan gak lama Granbel menjadi bola cahaya dan hilang. Singkat cerita, Rimuru menyuruh Ruminas untuk membangkitkan Hinata sekali lagi, dan Hinata pun seketika bangkit. Sedangkan Kronoa sudah bertukar tempat dengan Chloe. Seketika Chloe memeluk Rimuru. Leon dan Hinata cemburu melihat penampakan itu. Setelah perang telah selesai, mereka berkumpul dan mengobrol santuy. Chloe berkata jika dia saat ini lebih kuat daripada Kronoa, dan saat ini Chloe juga telah bangkit menjadi seorang pahlawan terpilih. Hal itu disebabkan karena telur pahlawan yang dimiliki Hinata tertinggal di dalam tubuh Chloe, dan telur itu telah menetas jadi telur pahlawan. Yang dengan kata lain, Chloe punya 2 biji telur pahlawan dalam dirinya. Malam pun tiba, mereka kumpul dan mengobrol lagi. Dari perbincangan itu, Rimuru baru tahu jika Leon adalah teman masa kecil Chloe, dan Leon juga menaruh hati pada Chloe. Ruminas di situ juga menceritakan sebuah kisah yang sangat miris, yaitu tentang Granbel. Berawal dari kecintaannya yang sangat luar biasa sama umat manusia. Namun karena hal itu, Granbel juga frustasi dan berakhir malah ingin menghancurkan apa yang dia cintai dengan memanggil Kronoa. Di lain cerita, di dunia perbatasan antara dunia akhirat, Granbel bertemu kembali dengan istrinya yaitu Maria. Di situ mereka berbincang dan Granbel di situ berkata jika dia menyesal karena nggak percaya sama Rimuru hanya karena dia adalah seorang monster. Andaikan Granbel lebih membuka hati, mungkin mereka bisa berteman. Ya gimana cuy, penyesalan selalu datang di akhir. Singkat cerita, Granbel dan Maria naik ke atas menuju alam akhirat.